Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah, NPM 21125437. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan pendidikan dalam Al-Qur'an. Pengertian pendidikan Islam menurut Dr. Yusuf Qaradawi adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, serta akhlak dan keterampilannya. Kemudian Azumardi Azra memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan dua pengertian tersebut, ada nilai penekanan yang begitu strategis pada nilai-nilai yang dipindahkan dalam pendidikan Islam yang berasal dari sumber-sumber nilai Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Dalam sejarah Islam, penyelenggaraan konsep pendidikan Islam menurut Al-Quran telah dimulai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dengan mengajarkan baca tulis bagi 10 orang penduduk Madinah sebagai syarat pembebasan bagi setiap tawanan perang Badar. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW senantiasa menanamkan kesadaran kepada para sahabat dan pengikutnya akan keutamaan ilmu dan selalu mendorong umat untuk senantiasa mencari ilmu. Di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu yang tercantum dalam ayat Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian tujuan pendidikan menurut Al-Quran. Tujuan pendidikan menurut Al-Quran tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Adapun tujuan pendidikan menurut Al-Quran secara lebih rinci, yaitu yang pertama, untuk terwujudnya hamba yang mengabdi pada Allah. Rumusan terwujudnya hamba yang mengabdi kepada Allah sebagai salah satu tujuan pendidikan Islam, sepintas seperti rumusan tujuan hidup manusia. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa merumuskan tujuan pendidikan harus berorientasi pada tujuan hidup ini. Kemudian tujuan pendidikan yang kedua yaitu untuk mempersiapkan individu agar menjadi khalifah atau pemimpin. Sebagaimana tujuan yang pertama yaitu terwujudnya hamba yang mengabdi kepada Allah, maka rumusan tujuan yang kedua ini yaitu mempersiapkan individu untuk menjadi khalifah, berorientasi pada tugas manusia secara horizontal di muka bumi, yaitu menjadi pemimpin atau khalifatullah fil ardi. Ayat yang membahas tentang hal ini yaitu salah satunya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga yaitu membina dan memupuk akhlakul karimah. Dalam pendidikan Islam, akhlak merupakan ruh. Artinya akhlaklah yang menjadi ukuran keberhasilan dan ketercapaian tujuan pendidikan. Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan ditentukan dari akhlak peserta didiknya. Mayoritas para pakar pendidikan Islam juga menyatakan bahwa membina akhlak yang mulia merupakan salah satu tujuan utama pendidikan Islam. Kemudian yang keempat yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan dirancang agar dapat merangkum tujuan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, yaitu keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan agar setiap orang mempelajari ilmu, karena ilmu itu sebagai perantara ke perkampungan akhirat.
Kemudian tujuan pendidikan menurut Al-Quran yang terakhir yaitu mempersiapkan manusia yang kuat secara fisik. Di antara tujuan pendidikan Islam itu adalah mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi. Sebagian besar tugas kekhalifahan ini harus dilaksanakan melalui keterampilan-keterampilan fisik. Artinya, fisik yang sehat dan kuat merupakan kunci keberhasilan manusia sebagai khalifah. Tidak hanya sebagai khalifah, sebagai hamba yang tugasnya mengabdikan diri kepada Allah sekalipun dibutuhkan fisik yang kuat. Kesimpulan, berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Adapun tujuan pendidikan yaitu membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah, serta menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah dan menjalin komunikasi yang baik dengan sesama manusia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.